Pada semuanya, jajaran Pemprov Jabar tenang saja, santai saja. Kemudian toh anggaran yang kita pegang bukan anggaran pribadi kita, semua anggaran negara. Maka ketika negara meminta anggaran itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka semua harus melepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di PC Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas dan kupas pada video kali ini, yakni berkaitan dengan pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan para pejabat di lingkup Provinsi Jawa Barat. Ada hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan rencana setelah beliau dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pelantikan yang direncanakan pada tanggal 6 Februari ini kemudian ada pengunduran. Jadi ada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk pelantikan ditunda agar kemudian pelantikannya bisa dilakukan secara serentak seluruh provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan pengunduran itu kemudian tidak berlarut-larut, tetapi segera diputuskan kapan akan resmi dilantik para pejabat-pejabat yang terpilih itu. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan yang tentunya hal ini adalah untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam pemahaman dan pemikiran beliau adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan-jalan dan akses-aksesnya. Jadi beliau mengagendakan, merencanakan akan membangun jalan yang bisa layak untuk dilakukan atau ditempuh secara nyaman, aman, dan tentunya tertib. Jadi kedepannya beliau akan membangun jalan agar menjadi jalan yang tidak kemudian becek ataupun jalan-jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Jadi beliau akan membangun infrastruktur yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan pembangunan jalan. Lalu beliau menyoroti dalam bidang pendidikan. Dalam pandangan beliau bahwa pendidikan ini sangat penting. Dan kemarin di dalam video beliau di dalam channelnya dijelaskan bahwa sekolah-sekolah yang masih menahan daripada ijazah-ijazah siswanya yang telah lulus, maka dihimbau untuk segera memberikan ijazah-ijazah tersebut, di mana kompensasinya adalah bahwa tunggakan-tunggakan siswa itu akan dibayar oleh pihak Pemda Provinsi Jawa Barat. Nah, kedepannya beliau menginginkan adalah bahwa nanti kurikulum daripada sistem pengajaran dan pembelajaran disesuaikan. Kemudian juga tentang biaya-biaya pun nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggratiskan kedepannya menjadi wajib belajar 12 tahun. Jadi SED, SMP, dan SMA itu diharapkan nanti kedepannya adalah gratis untuk Provinsi Jawa Barat. Lalu beliau pun akan membangun sistem kesehatan yang baik. Nah, ini dibicarakan secara detail dengan para stafnya. Nah, dari ketiga hal ini tentunya dengan rencana-rencana yang masih banyak dalam bidang kelautan juga, bagaimana beliau kemarin sudah mengadakan pertemuan dengan Ibu Susi, ya, kemudian merumuskan berbagai macam rencana kedepannya dalam rangka memaksimalkan mengolah daripada kelautan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk lengkapnya, mari kita saksikan pada cuplikan video berikut ini.
Pada semuanya, jajaran Pemprov Jabar tenang saja, santai saja. Kemudian toh anggaran yang kita pegang bukan anggaran pribadi kita, semua anggaran negara. Maka ketika negara meminta anggaran itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang disebut kemakmuran rakyat itu, satu, rakyat merasa makmur, merasa nyaman karena mendapat fasilitas jalan yang baik dari pusat kota provinsi sampai pelosok kampung. Rakyat mendapat akses layanan pendidikan yang terencana dari mulai SD, SMP, SMA atau SMK. Rakyat mendapat layanan kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas membantu, puskesmas, rumah sakit rujukan pertama, rumah sakit rujukan kedua, dan terus kan gitu loh. Kemudian rakyat mendapat jaminan akses layanan air bersih, rakyat mendapat akses layanan pengelolaan sampah, rakyat mendapat akses lapangan kerja yang luas, tidak terpinggirkan di kampungnya sendiri, dibuat balai latihan kerja, membuat rencana kerja yang matang. Kita kumpulin kawasan industri di Jawa Barat, berapa kebutuhan tenaga kerja dalam setiap tahun, jurusannya apa saja, kita rubah kurikulum sekolah untuk diarahkan pada apa yang menjadi kebutuhan kerja. Kita cari tenaga-tenaga teknis yang untuk mengajar tidak hanya terbatas pada guru yang ada di sekolah, bisa jadi mentor-mentornya ada di pabrik-pabrik, di bengkel-bengkel gitu kan, karena kita butuh orang kerja, bukan butuh orang untuk bicara. Nah ini kerangka kerja yang akan dibuat. Kita dorong jalan-jalan menuju sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, industri. Dari video tadi kita bisa mendapat gambaran bahwa anggaran yang tersedia di Provinsi Jawa Barat itu sekitar 31 triliun yang dipergunakan dalam pengelolaan pemerintahan, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Dan kemudian luar biasanya Pak Deddy Mulyadi bisa mengefisienkan senilai hampir 3 triliun. Jadi mengefisiensikan dana tersebut hampir 3 triliun. 3 triliun ini nanti akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Ya, ada rencana untuk pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan yang lainnya, yang tentunya diharapkan dana yang sekarang bisa diefektifkan dan diefisiensikan ini akan bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat secara umum. Nah, inilah yang perlu sesungguhnya kita pahami, bahwa program-program yang akan diadakan di Jawa Barat oleh Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ketika sudah dilantik adalah gambaran dari program-program yang sangat luar biasa, yang tentunya masyarakat Jawa Barat berharap penuh kepada Kang Deddy Mulyadi mampu membangun Jawa Barat tentunya sesuai dengan slogannya, Jawa Barat yang istimewa. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan, kemudian tentunya adalah senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga tetap akan mampu memberikan, melayani, mengayomi masyarakat Jawa Barat, mengantarkan masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang istimewa. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Wallahu muwafiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.